Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kali ini, Kak Mahdi akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Yuk, kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Gambar di samping menggambarkan lokasi kota A, B, C, D, dan E. Tiap petak persegi mempunyai ukuran sama dan merupakan jalan raya. Jarak A ke B adalah 80 km. Andi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Dan Doni mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jika menggunakan kendaraan, harus melewati jalan atau garis. Sedangkan jika berjalan kaki, boleh tidak melewati garis. Selisih waktu yang dibutuhkan oleh Andi dengan Doni untuk pergi dari kota A ke kota B adalah titik-titik jam. Jadi berapa jam selisihnya? Oke. Jadi di sini yang diketahui dulu adalah jarak A ke B itu 80 km. Dari gambar dari sini itu berarti 80 km. Ini ada dua kotak, empat kotak ya. 80 km ini 4 kotak, berarti satu kotaknya adalah 20 km gitu ya. Jadi di sini ini 20 km satu kotak sisinya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat jarak dari A ke B. A ke B itu jaraknya 80 km. Berarti kita bisa lihat yang namanya selisih waktunya yang ditanyakan itu berarti waktu tempuh si kita tulis Andi di sini dikurangi itu waktu tempuh Doni gitu ya. Jadi di sini waktu tempuhnya. Kita tahu waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi kecepatan di sini adalah kecepatan Andi. Dikurangi jarak tempuhnya dibagi kecepatan Doni. Nah, jarak yang ditempuh adalah sama. Kita tulis langsung jaraknya 80 km per kecepatan Andi diketahui rata-ratanya adalah 40 km per jam. Berarti sini 40 km per jam dikurangi jarak tempuhnya sama yaitu 80 km per kecepatan Doni mengendarai motor 50 km per jam. Oke. Jadi di sini 80 km dibagi 40 km per jam adalah 2 jam. Dikurangi 80 km per 50 km per jam. Jadi kalau kita menyederhanakan nih, nolnya kita coret. 8 dibagi 5 yaitu 1,6 jam. Maka 2 jam dikurang 1,6 jam adalah 0,4 jam. Gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita bahas soal yang kedua. Gambar di samping menggambarkan lokasi kota A, B, C, D, dan E. Tiap petak persegi mempunyai ukuran sama dan merupakan jalan raya. Jarak A ke B adalah 80 km. Andi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam.
Dan Doni mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jika menggunakan kendaraan, harus melewati jalan atau garis. Sedangkan jika berjalan kaki, boleh tidak melewati garis. Jika Andi memutuskan untuk berjalan kaki, maka jarak minimum yang dapat ditempuh oleh Andi dari kota A ke kota E adalah, jadi di sini yang diketahui pertama adalah jarak A ke B itu 80 km. Berarti kita tuliskan dulu di sini ya. Dari A ke B itu adalah 80 km. Dari A ke B itu ada 4 kotak ya. Sehingga bisa kita tuliskan satu kotak ini adalah 20 km. Oke. Nah, sekarang yang kita hitung adalah Andi memutuskan untuk berjalan kaki. Berarti berjalan kaki itu bisa tanpa melewati garis. Jarak minimumnya adalah maka kita garis lurus aja dari A ke E di sini. Oke. Jadi di sini bisa kita gambarkan untuk jarak dari A ke, bentar ya biar pas ini. Oke. Ini jarak dari A ke E di sini. Oke. Nah, sekarang perhatikan, berarti kita bisa membuat segitiga siku-siku. Kita tarik garis seperti ini. Jadi dari A 3 kotak ke bawah, dan dari sini ke E. Anggap aja ini adalah titik P. Itu udah pasti siku-siku di titik P ya. Titik P ini siku-siku. Nah, kalau kita bisa lihat AP itu kan dari A ke P 3 kotak. Berarti 3 dikalikan 20 km. 60 km. Kemudian dari P ke E itu adalah 4 kotak, 4 kali 20 km, berarti 80 km. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku, berarti kan kita menggunakan teorema Pitagoras di sini. Gitu ya. Jadi, Pitagorasnya adalah dari AC kuadrat itu akan sama dengan A ke P dikuadratkan gitu ya. Jaraknya tambah P ke E dikuadratkan. Oke. Jadi di sini sehingga AC-nya akar dari gitu ya. Karena ini jarak berarti udah harus positif. Dari A ke P itu adalah 60 km kuadratkan. Tambah P ke E 80 dikuadratkan. Berarti dari A ke C akar dari, kalau untuk hitungannya cukup mudah ya. Jadi di sini akar dari, kalau Sobat Bima hafal triple Pitagoras cukup mudah ya. Ini adalah kalau 60 dikuadratkan adalah 3.600 ditambah 80 kuadrat itu 6.400. Ini kalau kita jumlahkan akar dari 10.000. Berarti AC akar dari 10.000 adalah 100. Berarti 100 kilometer. Oke. Jadi kalau triple Pitagoras hafal 6, 8, 10. Berarti kalau 60, 80 berarti 100 kilometer. Jadi jawabannya adalah 100 kilometer dari A ke C. Oh, bukan dari A ke C ya. Sorry di sini. Dari A ke E. Ya, ini masalah huruf aja ya. Jadi dari A ke E. Jalan kaki tidak perlu melewati garis. Ini udah jelas minimumnya.
Gitu. Jadi jawabannya 100 km. Kita bahas soal yang ketiga. Gambar di samping menggambarkan lokasi kota A, B, C, D, dan E. Tiap petak persegi mempunyai ukuran sama dan merupakan jalan raya. Jarak A ke B adalah 80 km. Andi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Dan Doni mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jika menggunakan kendaraan harus melewati jalan atau garis. Sedangkan jika berjalan kaki boleh tidak melewati garis. Misalkan Andi dan Doni menelusuri seluruh kota berturut-turut dari kota A hingga kota E. Pertimbangkan beberapa pernyataan berikut. Jadi di sini ada beberapa pernyataan 1 sampai 3 ya. Kita akan cek yang mana pernyataan yang bernilai benar. Oke, kita cek satu persatu. Tapi sebelumnya kita ketahui di sini dari A ke B itu 80 km di sini. Dari A ke B itu 4 kotak, maka satu kotaknya adalah 20 km. Oke. Pernyataan 1 adalah jika Andi dan Doni menggunakan kendaraan masing-masing, maka jarak minimum yang dapat ditempuh oleh Andi dan Doni adalah gitu ya. Berarti ini kan dengan kendaraan masing-masing. Berarti harus melewati garisnya. Oke. Jadi di sini berturut-turut jangan lupa dari kota A hingga ke kota E, gitu ya. Jadi di sini berturut-turut, berarti dari A ke B melewati garis ya, lalu B ke C, gitu. Oke, lalu C ke D, gitu, boleh lewat situ. Lalu D ke E, gitu. Sekarang kita hitung di sini dari A ke B saja sudah 80 km. Tinggal tambah berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 80 km itu adalah dari A ke B ditambah tadi sudah kita hitung 9 ya. Kita hitung lagi nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 kali satu kotaknya kan 20 km. Berarti 80 km ditambah 180 km. Berarti jarak tempuhnya berturut-turut dari A ke E itu adalah 260 km. Berarti pilihan yang pernyataan yang pertama itu benar. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Jadi kalau di sini satu benar, udah kita cek aja nih. Satu benar gitu ya. Satu benar. Terus kalau tidak ada pernyataan yang benar, berarti ini kita coret aja karena sudah ada pernyataan satunya benar. Gitu ya. Karena pernyataan pilihan yang B itu nggak ada angka satunya, pernyataan satu berarti kita coret saja. Jadi tinggal pilihannya pilihannya A, C atau D, gitu ya. Sekarang kita pernyataan yang kedua. Jika Andi dan Doni menggunakan kendaraan masing-masing, maka selisih waktu ketika mereka menempuh jarak minimum itu adalah 1 jam 18 menit. Ini kita cek. Berarti untuk di sini pertanyaannya adalah selisih waktunya. Berarti selisih waktu itu jarak tempuhnya 260 dibagi di sini kecepatannya si kita Doni ya itu adalah 50
Sedangkan Andi 40. Jadi ini Andi dulu dikurangi 260 per 50. Oke. Ini kita coret dulu nolnya. Gitu. Berarti 26 bagi 4 itu sederhanakan bagi 2 sama aja 13 per 2. Kalau 13 per 2 berarti 6 1 per 2. Dikurangi. Ini kita coret 0 lagi. Gitu. 26 bagi 5 itu sama aja 5 1 per 5. Tentunya ini satuannya adalah jam ya. Ini satuannya adalah jam. Kalau kita kurangi 6 dikurang 5 itu 1. Lalu setengah dikurang 5. Jadi gini, caranya 1 jam gitu. Ditambah setengah dikurangi 1/5. Ini mesti jam. Berarti 1 jam ditambah, ini kalau kita bikin per 10, berarti ini 5, gitu. Ini 2, satunya jam. Berarti 1 jam 3/10 ya. Gitu, kita tulis saja sini. Jadi 1 jam ditambah gitu, yaitu 3/10 jam. Jadi sama aja 1 jam ditambah 3/10 dikalikan 1 jamnya kan 60 menit. Oke. Kita hitung di sini. Coret di sini berarti 1 jam 3 kali 6 18. Berarti 1 jam 18 menit. Berarti pernyataan 2 di sini itu benar ya? Pernyataan 2 benar sini. Oke. Jadi 1 2 benar. Nah, jadi kita coret saja pilihan yang 2-nya nggak ada. Ini gitu. Nah, sekarang berarti kita cek lagi pernyataan 3, ya kan? Pernyataan 3 adalah jika Andi dan Doni memutuskan untuk berjalan kaki, maka jarak minimum yang dapat ditempuh oleh mereka adalah 80 ditambah 60 akar 5. Nah, karena berjalan kaki berarti boleh tidak melewati garis. Tapi harus berurutan ya. Jadi dari A ke B 80, B ke C lurus saja. Jadi yang merah itu jalan kaki ya. C ke D, D ke E. Oke. Berarti kalau kita pakai Pitagoras, kalau ini adalah 20 km, ini adalah 40 km, maka kalau kita hitung segitiganya, ya teorema Pitagorasnya, jadi di sini segitiganya seperti ini ya, segitiganya seperti ini. Kalau ini 20 km, lalu ini 40 km, berarti ini adalah akar dari 20 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Jadi di sini bisa kita tuliskan 20 kuadratnya kita bisa keluarkan ya. Jadi ini kita pindahkan di sini aja. Jadi akar dari 20 kuadrat itu kita keluarkan. Berarti ini 1 tambah 2 kuadrat. Karena 40 kuadrat kan sama aja 20 kuadrat dikali 2 kuadrat. Gitu ya. Jadi 20-nya bisa keluar. Gitu ya. Ini walaupun 1 kuadrat tetap 1 ya. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat adalah 5. Berarti 20 akar 5 di sini. 20 akar 5. Kalau kita lihat yang 20 akar 5 ada berapa di sini? Ini 20 akar 5. 1 2 3.
kali 3, 60 akar 5. Jadi jarak berturut-turutnya adalah untuk yang pernyataan 3 ya. Berarti jaraknya tinggal 80 km ditambah 3 kali 20 akar 5 km. Jadi 80 km ditambah 60 akar 5 km. Jadi 80 ditambah 60 akar 5 km. Oke. Berarti pernyataan 3-nya juga benar. Berarti pilihannya adalah yang D. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Kira-kira bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih komen di bawah. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.